ada kemacetan di Jalan Poros ini Malang Surabaya. Jadi kayaknya ada demo mungkin ya di depannya Polres atau di balai kota. Nah ini saya nggak bisa melintas. Rumah saya kan daerah timur nih. Unmer di daerah barat ini saya nggak bisa melintas jalan besarnya, macet total nih tadi. Karena saya balik lagi ke rumah dan ini terpaksa saya nggak bisa ini ya, nggak bisa on cam karena memang webcam saya ini ada masalah, ini tidak terhubung dengan Zoom-nya. Oke, saya akan cek tugas kemarin ya, tugas gula kalau nggak salah. Nah, jadi ini adalah data rekap tugas kedua. Ini masih yang merah-merah ini berarti belum mengumpulkan ya. Jadi ini ya tolong diperhatikan ya untuk yang masih merah ya, Yosep Suhun. Ini minggu lalu juga kayaknya nggak ngerjain tugas ya. Jadi sekali lagi yang angkatan lama-lama ini memang mungkin saudara ini kan sudah habis waktu sebetulnya, habis masa studi ya, tapi bukan berarti kemudian hanya mengandalkan belas kasihan dari dosen ya. Jadi ini tugas ini coba dikerjakan, tugasnya itu enggak susah gitu ya. Tugasnya itu hanya membuat ringkasan itu kan masa membuat ringkasan aja nggak bisa udah mau lulus gitu kan. Nah ini tolong diperhatikan, ini angkatan lama ini ya. Jadi kalau saudara tidak mengerjakan tugas, nanti saya bagaimana memberi nilai. Apalagi kalau kemudian dari UTS dan UAS-nya juga tidak bisa maksimal nilainya, ya kan? Jadi jangan membuat dosen itu menjadi serba susah ya. Mau nilai lulus, kenyataannya seperti itu, gitu kan? Mau tidak diluluskan, ya kan? Nanti dianggap ya
macam-macam lah, ya kan. Jadi bisa apa istilahnya diputar balikkan sehingga kemudian seolah-olah dosen yang memberi nilai tidak lulus itu yang salah gitu ya. Padahal ya ini kayak gini, ini kan kenyataannya. Saya bisa kok mempertanggungjawabkan, misalnya saya kasih E gitu ya. Saya memberi nilai E itu saya bisa mempertanggungjawabkan. Karena semua catatan rekaman keaktifan saudara itu ada di sini semua ya kan. Bagaimana saudara mensubmit tugas, apakah lengkap atau tidak, apakah saudara juga mensubmit UTS dan UAS atau tidak, itu kan semua terekam ya. Jadi kalau saya dimintain pertanggungjawaban misalnya ya, kenapa saya masih mengeluarkan nilai saya tinggal buka siakat saya, gitu ya. Jadi tolong ya, ini kerjasamanya ya. Jangan kemudian membuat dosen itu seolah yang salah gitu ya, memberi nilai E. Padahal ini aja tugas. Ini kan tugasnya juga nggak susah sebetulnya, ya nggak? Jadi ya tugasnya saya share ya. Hanya membuat ringkasan. Kan nggak ada susahnya sebetulnya. Nah ini tugasnya, materinya sudah ada. Saudara hanya diminta untuk membuat ringkasan. Ya kan, membuat ringkasan itu apa sih? Saudara paling tidak kan baca ini materinya, ya kan? Jadi baca materinya, kemudian mencermati, saudara memilih, ya kan, mana yang saudara anggap penting, ya kan, dan bermakna itu artinya apa? Mempunyai keterkaitan erat dengan mata kuliah drainase, ya kan? Nah itu saudara bisa misalnya ada rumus atau konsep itu kan penting ya. Jadi di sini saudara bisa anggap itu adalah saudara beri highlight gitu ya, untuk kemudian ditulis ulang, ya kan. Nah kemudian dari semua yang sudah saudara beri highlight itu bisa di stabilo atau ini kan juga bisa di stabilo nih di sini misalnya ini ya, ini saya mau kasih highlight kan bisa di stabilo. Nah gini kan. Nah ini kan kemudian yang ada kuning-kuningnya misalnya ini sudah saudara kasih highlight yang anggap penting. Nah kemudian itu dituliskan kembali dengan kalimat saudara sendiri, ya kan. Nah ini kalau yang semester atas itu katanya sudah TA-nya sudah selesai, ya kan. Nah ini harusnya kan sudah tidak masalah saudara membuat kalimat. Kalau TA-nya aja sudah selesai, kenapa membuat tugas ringkasan aja berat gitu kan. Jadi kan tidak ada alasan mestinya. Jangan kemudian dibalik ya. Bu Laksmi tidak mau meluluskan mahasiswa padahal mahasiswanya sudah lulus TA. Nah ini saya bisa tunjukkan ini kinerja saudara di mata kuliah saya bisa tunjukkan ya, dan semua datanya kan ada ya enggak. Nanti pun saudara submit tugas saya mau bentuknya kayak apa yang saudara kumpulkan itu kan juga nanti bisa terlihat ya. Jadi silakan aja dibolak-balik sementara ini ya, jangan dikira saya tidak dengar ya. Ada sebagian mahasiswa yang mempertanyakan ya, silakan langsung tanya ke saya juga boleh kok. Kayak kemarin ada satu mahasiswa ke saya kan, saya tunjukkan kan tugas aja cuman berapa yang masuk dari sekian banyak tugas yang seharusnya. UTS dan UAS nggak ada, ya kan? Terus saya mau kasih nilai apa aja Bang? Apa saya mau kasih nilai ngawur? Dosen itu punya tanggung jawab moral ya. Jangan sampai saya memberi nilai saudara B misalnya, tapi saudara tidak mempunyai kompetensi dengan grade sesuai dengan nilai B. Nah ini kan saya berarti ngarang nilai saudara ya. Nah nanti kalau saudara dilepas ke masyarakat, ya kan, dengan berbekal nilai B untuk mata kuliah sistem drainase misalnya, kemudian saudara diminta untuk membuat perencanaan atau apa gitu ya terkait drainase. Nah kemudian saudara misalnya salah hitung, salah desain, jadinya malah kemudian banjir semua. Nah saudara tinggal menyalahkan dosennya nanti, ya enggak? Nah dosen itu kan serba repot ya, kalau seperti itu, ya kan, mahasiswanya tidak diluluskan, ribut, minta lulus, yang katanya dosennya ini itu, gitu kan, nanti diluluskan, di masyarakat tidak bisa apa-apa, ya kan, ikut konsultan perencanaan misalnya, karena dasarnya nggak ada, ya kan, nilai B-nya kan hanya karena saya ngarang aja kan, karena sebenarnya kan saya tidak ada dasarnya memberi nilai itu. Tugas nggak ada, UTS nggak ada, UAS nggak ada. Coba kemudian saya tahu kemampuan saudara sampai di mana, gimana caranya. Saya kan bukan dukun,
saya enggak baca tulisan saudara kemudian saya bisa memberi nilai, kan saya nggak bisa seperti itu. Saya kan bukan dukun yang kemudian saudara diem aja nggak ngerjain apa-apa, ya kan, sampai UTS UAS aja juga nggak ada, terus saya disuruh memberi nilai. Saya pakai dasar apa coba, ya kan? Coba saudara berempati menjadi dosen, kalau menghadapi mahasiswa yang seperti itu apa yang harus dilakukan, nilai apa yang harus saya bubuhkan ke daftar nilai saudara, ya enggak, mau dikasih nilai 70 gitu, wong nggak ngerti apa-apa kan, terus saya dasar apa saya memberi nilai 70, tugas aja nggak ada, UTS nggak ada, UAS nggak ada, ya kan. Nah seperti itu, jadi tolong ya sekali lagi, tugas itu adalah salah satu. Jadi mana tugas ini? Nah, untuk saya ini adalah sangat poin penting ya, tugas ini poin penting untuk saya mengetahui seberapa jauh saudara sudah menangkap materi yang saya berikan, gitu ya. Nah, di sini misalnya saya akan buka salah satu contoh aja ya. Mungkin punya Anda. Ya, saya akan buka. Nah ini, jadi kan paling tidak saudara, nah ini adalah salah satu yang ada di materi tersebut ya, dan ini adalah yang penting ya, jadi tentang pengendalian banjir ya kan. Nah ini kan saudara paling tidak baca, nah nanti saudara akan paham ini apa bedanya yang putih sama yang diarsir gitu kan ya. Banjir dapat atau lebih tepatnya diduga dengan menggunakan beberapa metode yaitu tertingkuf yaitu metode yang menggunakan air banjir sebagai acuan atau apa menjadi api. Sedangkan untuk mengetahui fluktuasi debit pada saat banjir dipakai metode plotting atau dengan variabel yang semua yang metode. Jika berdasarkan variabel yang berhubungan dengan debit banjir bisa dipakai oleh yang memberikan perakiraan besar secara tepat dengan persamaan. Nah ini kan ini sampai nih Nanda Lukian, panggilannya siapa, Nanda atau Luki. Nah ini kan Luki ini menuliskan ini dengan kalimatnya sendiri karena saya tahu persis ini kan yang materi kedua yang saya berikan yang bentuk PPT ya. Nah ini dia sudah bisa meng-highlight di sini rumus rasional ya kan. Karena ke bawahnya itu saya menjelaskan tentang rasional sampai dengan ada latihan soalnya kalau nggak salah seperti itu ya kan. Nah di sini, nah jadi kalau saudara sudah baca paling nggak nanti saya menjelaskan itu nyambung cepet gitu ya. Nah bikin kayak gini itu kan nggak susah ya nggak. Jadi kita lihat materi yang saya ini kan ya. Di materi bab 2 itu sudah dalam bentuk PPT. Nah, saudara tinggal membuat ringkasannya. Ini yang kelihatan di layar saudara apa sekarang? Siakat yang tadi Bu, yang pengumpulan. Oh masih siakat ya. Oke, saya stop dulu. Jadi oke. Ini materi yang saudara baca sebagai materi kedua ini ya, kemarin ya. Yang sudah saya upload kan ini kan, yang saudara saya minta untuk membuat ringkasan. Nah, ini kan oke lah, kalau ini kan siklus hidrologi mungkin saudara bisa jelaskan karena di Pak Nanang sudah mengenalkan tentang siklus hidrologi pastinya, ya kan? Nah, kemudian ini tadi yang digambar oleh Nanda ya. Seperti ini. Nah, ini kan dua grafik yang di bawah ini kan menggambarkan apa yang terjadi di kawasan ini kan. Jadi ini kawasan dua gambar ini sebenarnya adalah gambar yang sama, hanya beda waktu. Jadi kalau yang ini menggambarkan
kawasan yang sama tetapi sebelum ada pembangunan. Nah, kemudian kawasan ini mengalami kemajuan, ya mungkin banyak penduduk yang datang, banyak pendatang di kawasan ini, sehingga kemudian berkembang menjadi kota macam ini. Jadi ini adalah setelah ada pembangunan. Nah, kemudian ini ada hujan yang sama, jadi intensitas hujannya sama, ini jatuh, jadi ini kita membayangkan ya, kita ini adalah simulasi, membayangkan ini di kawasan yang masih belum ada pembangunan, itu hujan dengan intensitas tertentu, jatuh dengan durasi tertentu. Nah ini setelah ini dibangun, kawasan tersebut dibangun, ini hujan yang sama ya, intensitas hujannya sama, durasinya sama, tapi kita lihat ya, di bagian hilirnya atau di bagian saluran atau sungainya ini, ya kan, kita melihat ada perbedaan hasil gitu ya. Jadi hujan ini sebagai input terproses di lahan, nah kemudian hilir ini sebagai output. Air itu kan kemudian di ujung hilir tuh apa jadinya ya kan? Ya ini kan di hilirnya kan, ini hilir dari kawasan ini kan, ini hilir itu bagian bawah gitu ya. Nah kemudian bisa, nah apa yang saudara simpulkan di sini? Nah ini ada dipandu oleh dua grafik. Jadi grafik yang berbentuk pie diagram ini, ada grafik yang berbentuk chart semacam ini, ya. Bar chart semacam ini. Nah di sini mungkin ada yang bisa, setelah saudara membuat ringkasan, ada yang bisa menjelaskan dengan lengkap. Jadi yang dituliskan Anda tadi agak sedikit kurang lengkap gitu ya. Tapi udah bagus lah. Jadi paling tidak dia sudah membaca. Jadi Luki sudah membaca. Cuman mungkin saya kan pagi ini tidak mungkin akan satu-satu membuka tugas saudara. Jadi tugas itu nanti biasanya menjelang saya akan mengeluarkan nilai akhir itu baru saya buka satu-satu. Nah biasanya saya memang untuk mengevaluasi itu beberapa tugas saya buka kemudian saya kasih komentar ya. Tapi ini karena kita sudah langsung di kuliah, silakan ada yang bisa menjelaskan lebih lengkap hubungan antara gambar ini yang di atasnya dengan dua grafik yang di bawahnya. Coba pelan-pelan aja, kan saudara sudah dapat hidrologi, mestinya udah tahu ya. Jadi memang gambar ini sangat erat keterkaitannya dengan siklus hidrologi ini. Sangat erat keterkaitannya dengan siklus. Jadi kalau saudara sudah paham siklus hidrologi, maka saudara akan dengan mudah menjelaskan gambar yang ada di sini. Silakan. Ada yang mau mencoba? Saya catat sebagai tabungan nilai saudara. Jadi di kelas A kemarin saya sudah ada mencatat nama mahasiswa 1, 2 gitu ya. Karena dia setiap pertanyaan saya dia bisa menjawab dengan baik. Dengan baik itu artinya apa? Semua kata kunci dia bisa sebutkan. Jadi kata kunci untuk menentukan bahwa jawaban saudara benar. Jadi kalau saudara sudah bisa, misalnya dalam satu pertanyaan tadi ada 5 kata kunci gitu ya. Nah 5 kata kunci itu saudara sebutkan 3 aja, itu nilainya udah ya 75. Saudara bisa sebutkan 5-5-nya nilainya 90 gitu ya. Nah itu jadi kalau 4 ya 80-an berarti. Oke. Silakan, ada yang mau menjelaskan tentang gambar tadi? Saya coba ya Bu. Saya coba. Karina? Iya Bu, tapi ini nggak di share screen berarti gambarnya Bu, atau saya jelaskan? Ya, saya share screen aja. Oh, iya. Nah ini silakan. Baik, di sini dapat dilihat pada gambar di atas yaitu tentang efek perubahan penggunaan lahan terhadap debit banjir. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya dari before development atau sebelum pengembangan suatu kota. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya sebelum berkembang itu tampak sangat asri ya, juga disertai pepohonan di sekitarnya. Sedangkan dapat kita lihat setelah development atau setelah pengembangan kota tersebut, jadi banyak sekali lahan yang digunakan sehingga dapat dilihat bahwasanya banyak sekali fasilitas maupun pembangunan infrastruktur yang dibangun. Jadi hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan keasrian yang dapat kita lihat sebelum development. Nah, korelasi dari gambar di bawah ini dapat kita lihat juga bahwasanya terdapat diagram di mana di situ dilihat
yang warna di sebelah kiri yang warna hijau muda itu retain in river basins, itu dia tertahan di daerah aliran sungai dan juga ada yang mengalir di air. Jadi dia di situ dapat dilihat bahwasanya dia dapat menggambarkan kondisi kota before development, di mana air yang mengalir itu dapat meresap. Meresapnya itu presentasi air yang mengalir ke sungai itu lebih banyak, ke daerah aliran sungai itu lebih banyak dari yang tertahan pada das itu yang retain in river basins, dan yang tadi yang mengalir into rivers itu yang mengalir ke sungai. Jadi di sini dapat dilihat, sedangkan pada gambar 2 ini kita dapat lihat bahwasanya yang tertahan di das itu cukup kecil presentasinya dengan yang mengalir ke sungai. Jadi di sini banjir yang terjadi itu ketika aliran permukaan dalam kondisi debit air peak runoff. Belum ya. Maaf, jadi dia dibandingkan dengan before development. Jadi air yang ditahan pada das itu lebih kecil tadi menyebabkan kota tersebut sangat mudah ya. Jadi dapat dilihat itu runoff volumenya, yaitu debit banjirnya itu lebih tinggi dan lebih cepat mengalami kenaikan airnya itu lebih cepat daripada yang gambar di sebelah itu, yang runoff volumenya cenderung lebih kecil karena penyerapannya juga lebih banyak dan airnya mengalir itu cenderung terarah dibandingkan dengan gambar yang sesudah after development-nya, di mana runoff volumenya dapat dilihat itu grafiknya lebih tinggi dan juga cenderung lebih cepat terjadi ya, karena dapat dilihat di bawahnya di sumbu X-nya itu time-nya. Mungkin sekian saja Bu, terima kasih Bu. Oke, bagus Karina ya. Jadi satu memang jadi dari semester ke semester itu, dari tahun ke tahun itu yang menjelaskan sampai dengan ini ya, ada hubungannya dengan waktu ini ya kamu nih. Jadi ini kata kunci yang terakhir adalah waktu gitu ya. Jadi biasanya mahasiswa itu lupa untuk melihat ini. Jadi begini, apa keterkaitannya dengan waktu. Jadi kalau saya buka ini ya siklus hidrologinya, jadi saudara bisa lihat ya, di sini ada aliran permukaan tadi yang runoff. Jadi runoff itu adalah limpasan atau aliran permukaan. Jadi air yang begitu hujan jatuh ke permukaan lahan, ya kan, dia akan mengalami dua proses. Satu, langsung melimpas di permukaan menjadi aliran permukaan semacam ini, dan yang kedua adalah dia akan berproses meresap ke dalam tanah. Ya. Nah, yang meresap ke dalam tanah yang ini ya gambarnya ya. Kalau dia masih di permukaan, jadi masih belum jauh dari permukaan lahan, dari topsoilnya, itu kita sebut prosesnya apa? Masih ingat? Jadi resapan yang masih di bagian atas. Jadi dia masih berada di bagian dekat dengan topsoil atau permukaan tanah. Resapannya namanya apa? Prosesnya disebut waktu hidrologi infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah proses resapan yang awal, yang pertama yang masih di atas. Nah, kalau kemudian dengan struktur geologi tanah tertentu gitu ya, sehingga air ini tidak bisa meresap lagi ke dalam, maka dia akan aliran itu akan mengalir secara horizontal menjadi aliran antara atau arus antara ini, dan kemudian akan masuk ke badan air atau sungai. Jadi tadi kalau yang limpasan permukaan itu nanti dia alirannya ini langsung mengalir di permukaan dan langsung menuju ke badan sungai. Tetapi kalau yang meresap, dia meresap dulu secara vertikal. Nah, kemudian apabila struktur geologi tanahnya tidak memungkinkan meresap lagi, maka aliran ini akan meresap atau akan mengalir secara horizontal menjadi arus antara atau aliran antara atau interflow istilahnya, dan akan keluar lagi, terlepas lagi menuju ke sungai. Nah, kemudian yang ketiga, jadi proses resapan yang kedua yang berikutnya. Nah, kalau memang ini struktur tanahnya memungkinkan, maka ini akan terjadi lagi peresapan di sini. Disebut sebagai apa? Masih ada ingat? Jadi kalau yang di atas itu infiltrasi, kalau yang lebih meresap lebih ke dalam lagi namanya apa? Nanti Mbak Rana saya undang ke sini loh, undang di mata kelas saya loh, untuk merefresh lagi tentang hidrologi. Apa ini?
Atau saya tanyakan ke Pak Nanang ya, Pak Nanang jangan-jangan tidak menjelaskan tentang siklus. Sudah dijelaskan belum sama Pak Nanang siklus hidrologi? Wih, bukan ada yang jawab ya? Sudah Bu, tapi muter-muter Bu. Kan kemarin minggu lalu sudah saya minta untuk saudara menyiapkan, ya kan, catatan kuliah hidrologinya. Sekalian saya juga cek apakah memang di hidrologi itu konsep-konsep utamanya sudah diberikan. Jadi siklus hidrologi ini termasuk materi utama yang harus diberikan pada mata kuliah hidrologi. Jadi kalau ini ternyata Pak Nanang belum memberikan, ya nanti saya akan memberi masukan ke Pak Nanang karena ini penting ya. Jadi semua hal terkait pengembangan sumber daya air itu kita yang pertama harus melihat proses-proses dalam siklus hidrologi pada suatu daerah aliran sungai. Oke, yang lainnya ada yang bisa bantu menjawab ini apa? Jadi kan tadi ada infiltrasi, ada yang kalau meresap lagi namanya ayo, ini ada berapa mahasiswa yang ada 27 mahasiswa. Ayo, masa nggak bisa jawab? Ayo. Oh, nanti saya tanya Pak Nanang loh. Nanang ini gimana nih mahasiswa? Evaporasi Bu. Apa? Kontratus ya? Ya. Evaporasi. Evaporasi, benarkah? Yang lainnya coba bisa komentar. Apakah evaporasi? Evaporasi itu apa? Proses apa? Ayo. Oh, gimana sih ini? Emang hidrologi kapan ya mata kuliah ini diberikan ya? Semester lalu kan? Semester 4. 4, nah ya. Semester 4 berarti setahun yang lalu kah? Enggak deh. Semester lalu kan? Sekarang kalian ini kan semester 5 baruan, ya enggak? Berarti semester 4 kan baru semester kemarin, ya enggak? Masa sudah lupa? Evaporasi itu apa coba? Masa segini banyaknya nggak ada yang ingat sama sekali nih? Evaporasi itu penguapan. Nah iya, kan tadi saya bilang apa? Proses yang saya tanyakan proses penguapan atau yang lainnya? Jadi yang saya tanyakan tadi proses apa? Penguapan atau apa? Wih. Kan saya tanyakan nanti proses resapan atau peresapan air ke dalam tanah. Jadi kalau peresapan yang di permukaan itu namanya infiltrasi. Kalau yang peresapan lebih ke dalam lagi, yang kemudian akan membentuk aliran air tanah, proses peresapannya disebut sebagai apa? Perkolasi Bu. Perkolasi. Nah, ini kalau ada satu yang ingat berarti Pak Anang memang sudah memberikan. Berarti saya nanti tidak akan istilahnya tidak akan bukannya negur ya. Jadi saya tidak memberikan masukan ke Pak Anang karena ternyata sudah diberikan. Buktinya ada yang tahu nih. Yang lainnya ini kemana ini waktu kuliah nih? Ya, jadi proses yang ada proses resapan yang kemudian lanjutan dari infiltrasi adalah perkolasi ya. Jadi perkolasi itu hanya terjadi apabila memang jenis tanah ini memungkinkan untuk masih terjadi resapan ya. Nah, kemudian baru nanti ini semua menuju ke bawah ini ya. Nah, ini adalah tinggi muka air tanahnya. Jadi ini adalah terbentuk aquifer ya. Jadi ini adalah lapisan air tanah. Nah, lapisan air tanah itu juga akan lepas nanti. Ada pelepasan air tanah menuju ke sungai. Jadi sebetulnya semua air yang jatuh itu tidak pernah hilang ya. Yang ada dia adalah bersirkulasi ya. Dia ada di permukaan ya kan, atau dia meresap ke dalam tanah. Jadi tidak pernah hilang. Air itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ada kelangkaan air itu bukan karena hilang, tetapi karena apa? Mungkin kualitasnya berubah sehingga tidak bisa digunakan. Jadi aliran permukaan ini yang biasanya gampang tercemar ya, gampang terkontaminasi, sehingga apalagi kalau kemudian sungai itu kan muaranya ke laut, ya kan? Nah ini kalau semua air melimpas di permukaan, ya kan, kemudian mengalir di sungai, airnya sampai ke muara, ke laut. Nah, kalau sudah sampai laut, air itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan, kecuali kemudian ada treatment, ada perlakuan khusus yang harganya mahal ya. Jadi untuk mengubah air laut menjadi air yang siap minum, gitu, air yang untuk dikonsumsi itu teknologinya cukup mahal ya. Sehingga kemudian kita berusaha, jadi ini
untuk mengkonservasi air, sumber daya air, itu kita berusaha untuk meresapkan ke dalam tanah agar tersimpan di dalam basin ini ya, di dalam daerah aliran. Nah, sehingga tidak langsung melimpas ke permukaan. Jadi sebetulnya untuk terkait pengendalian banjir, nah ini aliran permukaan ini kan langsung menuju ke sungai, dan ini dalam waktu cepat tadi. Kalau yang saudara bisa bayangkan, kalau yang infiltrasi tadi aliran antara atau interflow, ini dia masih meresap dulu, baru kemudian mengalir melalui ini media tanah. Ya. Dan saudara bisa bayangkan aliran yang mengalir di dalam tanah ini tidak cepat. Alirannya tidak cepat, jadi secara pelan-pelan, apalagi yang kemudian menjadi aliran air tanah ini juga prosesnya lama, ya. Nah, sehingga tadi ya terkait dengan waktu, ini saya jelaskan. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Karina, jadi yang untuk sebelum ada pembangunan, ini air hujan yang jatuh, sebagian itu akan tertahan di pohon-pohonan. Ini kan ada ruang terbuka yang bisa digunakan untuk parkir air sementara, atau ini bisa digunakan untuk menahan air hujan supaya tidak langsung melimpas ke sungai, ya kan, melimpas di permukaan dan airnya masuk sungai. Ini juga ada sawah misalnya atau lahan-lahan kosong yang bisa digunakan untuk menahan air sementara. Jadi pada intinya yang akan kita pertahankan tuh ini ya. Jadi proporsi antara air yang tertahan di das di daerah aliran perbandingan antara air yang tertahan di daerah aliran tadi ini yang meresap-resap itu kan, berarti kan ini kan tertahan ya, ini juga ini ada ruang kayak waduk buatan atau embung atau bosem atau retarding basin ya. Ini adalah juga tempat menahan air sementara di daerah aliran supaya tidak langsung melimpas di permukaan dan masuk ke sungai. Nah, yang biru ini adalah limpasan yang langsung menuju ke sungai. Jadi kalau ini proporsinya kan masih hampir separuh-separuh ya, ini masih oke lah. Jadi lahan di sini das ini bukan disebut sebagai das kritis, tapi kalau sudah seperti ini ya kan, jadi air yang tertahan itu proporsinya hanya kecil dibandingkan dengan, jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan limpasan yang langsung menuju ke sungai. Jadi ini yang daerah aliran seperti ini kita sebut das kritis karena hujan jatuh langsung menuju ke sungai dan dalam waktu yang hampir sama, dalam waktu yang bersamaan. Nah ini ya, jadi ini ini adalah gambar hidrograf yang ini itu adalah gambar hidrograf yang menunjukkan proses akumulasi aliran dalam suatu sungai. Jadi hidrograf itu adalah biasanya kita buat di salah satu titik di sungai. Misalnya kita ambil di sini ya, di titik ini ya, gambar hidrograf ini. Nah ini akan mencatat dari waktu ke waktu berapa jumlah aliran yang masuk. Jadi masuk ke sungai di titik tersebut, misalnya di titik ini ya. Nah ini, jadi ini kita lihat ya dalam waktu singkat dia langsung mencapai, ini kan berarti volumenya tinggi, besar ya. Jadi dalam waktu singkat ini sudah mencapai puncak. Jadi ini adalah kondisi debit puncak gitu ya. Dengan satuan volume, tapi bukan satuan debit tapi satuan volume. Kita bisa melihat ini juga ada debit puncaknya, hanya saja tidak terlalu tinggi. Karena apa? Air yang masuk ke sungai ini gantian, jadi limpasan permukaannya masuk dulu. Kan ini kan air sungai ini kan kayak sabuk berjalan ya. Jadi kayak conveyor belt gitu ya. Jadi kayak sabuk berjalan. Jadi dia terus jalan gitu ya. Air masuk langsung mengalir, air masuk langsung mengalir. Jadi ini yang limpasan permukaan dulu masuk langsung mengalir ke hilir. Terus kemudian nanti ada dari aliran antara gitu ya, dari interflow-nya masuk, dia melepaskan diri ke aliran sungai, masuk dibawa ke sana. Apalagi yang air tanah tadi, pelepasan air tanahnya juga dalam waktu yang lama, sehingga dari waktu ke waktu ini aliran ini selalu ada, ya kan? Ini tidak pernah nol, ya kan? Ini kan meskipun kecil. Nah ini adalah kita sebut sebagai aliran dasar, di mana ini adalah air ini meskipun sudah tidak ada hujan ya, misalnya hujannya sudah hanya berhenti di 2 jam pertama ini ya, tetapi ini masih ada aliran karena apa? Das ini masih mengandung air, gitu ya. Das ini masih mengandung air sehingga masih ada pelepasan air ke dalam sungai.
yang terutama tadi dari aliran air tanah. Nah, itu yang disebut sebagai aliran dasar. Jadi kalau saudara melihat ada suatu sungai pada saat musim kemarau itu masih ada airnya, berarti das ini masih bagus gitu ya. Nah, beda dengan yang ini. Nah, ini saudara lihat begitu hujannya berhenti, dia mencapai puncak dengan cepat. Begitu hujannya berhenti, dia langsung surut dan di sungai itu sudah tidak ada lagi pelepasan air. Lihat, kan 0 ya. Jadi beda dengan ini ya, ini sampai berapa jam? Misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6 jam, ini juga sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini masih jam ke-6, ini masih ada airnya kan, ini masih ada yang warna biru tua ini. Nah, ini begitu setelah 2 jam selesai, hujannya selesai langsung surut, dan di sungai tidak ada lagi air yang lepas dari dasnya ini. Jadi das ini sudah tidak lagi mengeluarkan air. Jadi ini dapat kita bayangkan ya, kalau ini panjang ya, berkepanjangan tidak ada hujan, maka di sungai itu ada air apa enggak kira-kira? Ada alirannya apa enggak? Ini, kalau melihat gambarnya ini, 0 ya. Berarti di aliran itu, di sungainya tidak ada aliran air. Itu menunjukkan bahwa das ini adalah das kritis, karena kalau tidak ada hujan ya sudah, airnya sungainya kering gitu kan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan entah itu irigasi, entah itu PLTA atau digunakan sebagai sumber air minum, itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, beda dengan ini kan airnya selalu ada. Ya. Ini ada tapi waktu banjir, tapi begitu nggak ada hujan, sungainya ini mungkin tidak ada air ya, karena kalau melihat grafik hidrografnya, lihat, jadi dari waktu ke waktu tidak ada volume air yang ada di sungai. Jadi kan hidrograf ini kan diukur di sungai ya, jadi kalau ini 0 berarti di sungai itu tidak ada aliran sama sekali. Nah, ini bedanya dengan ini. Nah, sebetulnya volume ini adalah volume air ya. Volume yang ini dengan ini tuh sama. Hanya saja ini terdistribusi dengan baik dari waktu ke waktu. Karena apa? Tidak semua air dalam waktu yang bersamaan itu masuk ke sungai. Beda dengan ini. Ya, ini begitu hujan langsung semua masuk sungai, sehingga dari waktu ke waktu tidak terdistribusi dengan baik. Dia hanya di jam pertama dan ke jam kedua ada air ya, karena memang hujan langsung masuk. Jadi ini seperti hujan jatuh langsung lari ke sungai, dan dalam waktu yang bersamaan masuk ke sungai, otomatis mau seberapa besar pun sungai atau salurannya tidak akan mencukupi kapasitasnya, apalagi kalau hujannya deras ya, seperti yang sekarang ini terakhir kan hujan selalu deras gitu ya. Nah, ini pasti kalau semua hujan yang jatuh langsung lari ke sungai, kapasitas sungainya pasti tidak akan mencukupi ya, sehingga akan terjadi overtopping semacam ini dan membanjiri daerah di sekitarnya. Beda dengan ini, karena yang masuk gantian, ya kan, ini kan tidak bareng. Jadi fungsi waktu ini penting sekali, karena tidak bareng tadi. Jadi ini yang limpasan permukaan masuk dulu, baru nanti yang meresap ini masih jalan-jalan ke dalam tanah, baru kemudian masuk gitu ya. Jadi saudara bisa membayangkan, nah ini peristiwa yang di Kanjuruhan itu kan juga gitu. Itu sekian banyak orang ingin berebutan keluar dalam waktu yang bersamaan ya. Akhirnya kan tergencat-gencat ya kan. Nah, seperti itu, apalagi pintunya kecil. Misalnya seperti itu kan kondisi yang di Kanjuruhan itu kalau bisa digambarkan kan hampir seperti ini. Gara-gara kena gas air mata, orang pada panik, pengen segera keluar. Padahal kalau keluarnya gantian itu mungkin tidak akan banyak korban yang jatuh. Tetapi yang jadi masalah itu kan keluarnya bersamaan, ya kan? Bersamaan orang segitu banyaknya, terus gerbangnya hanya 1 atau 2, pasti kapasitas gerbangnya itu tidak akan mencukupi ya. Dengan sekian puluh ribu orang dalam waktu yang bersamaan ingin keluar, ya kan? Nah, yang terjadi adalah itu kan, rebutan ini nggak cukup, gerbangnya tergencat-gencat ya kan. Nah, itu yang meninggal itu kan karena tergencat-gencat gitu ya, terhimpit kemudian jatuh terinjak-injak gitu kan. Saudara bisa bayangkan ya, makanya hati-hati ya kalau di kerumunan itu hati-hati. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nanti kalau antri, jadi gantian keluarnya, misalnya tribun 1 keluar dulu, kemudian tribun berapa gitu ya, diatur seperti ini ya kan. Siapa duluan, terus ini kan langsung berjalan ya, langsung ke hilir.
nanti yang berikutnya masuk, nah tidak akan penuh sesak gitu ya, tidak akan ada korban. Ini juga kan jadi banjir kan sudah korban ya. Nah itu ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah jadi nanti saudara sebagai seorang lulusan teknik sipil ini harus paham ya. Jadi kalaupun nanti saudara melakukan istilahnya membangun suatu kawasan gitu ya, entah sebagai developer atau sebagai apapun perencana tata kota dan sebagainya. Nah ini harus dibuat tempat-tempat di mana kita bisa menahan air. Jadi ini misalnya di Genangi itu juga sementara karena lama-kelamaan dia akan meresap, gitu kan. Jadi dasar ini ya, dasar tampungan ini kita buat supaya permukaan dari dasarnya ini mudah meresap. Jadi biasanya yang tanah yang mudah meresap apa? Masih adakah yang masih ingat mekanika tanah? Jenis tanah yang mudah meresapkan itu yang apa? Jenis tanah apa? Jenis tanah yang cenderung liat, apakah jenis tanah yang cenderung berpasir? Ada yang ingat? Ayo. Kan udah dapat mekanika tanah toh? Sifat-sifat tanah juga kan. Nah, tanah yang mempunyai koefisien permeabilitas atau kemampuan untuk meresapkan yang tinggi yang mana? Jenis tanah apa kira-kira? Ini dulu yang ngajari mekanika tanah siapa? Bu Eko ya? Saya konfirmasi ke Bu Eko loh. Halo? Mana ini mekanika tanah? 1 dan 2 itu semester berapa dapatnya? Mekanika tanah 1 di semester berapa? Saudara ini mata kuliahnya ada di mana pun juga lupa loh sudah. Kapan saudara menempuh mekanika tanah 1 dan 2? Semester 3 dan 4, Bu. 3 dan 4, berarti kan baru setahun yang lalu ya, yang mekanika tanah 1, mekanika tanah 2 baru semester ke, masa lupa. Jadi jadi pengetahuan tentang tanah gitu ya. Jadi memang tidak semua harus dihafalkan, tetapi kayak gini-gini itu tentang sifat tanah ya, kemampuan meresapkan itu penting ya, karena dipakai di mana-mana ya. Jadi kohesi segala macam itu penting ya, karena apalagi terkait dengan pondasi, terkait dengan ini ya, daya dukung lahan dan sebagainya itu, saudara kan harus tahu tuh sifat fisik tanah itu, ya enggak? Nah kira-kira mana tanah, jenis tanah apa yang mudah meresapkan air, yang paling mudah meresapkan air? Ini satu kelas ada yang tahu kah? 26 mahasiswa ini. Ayo. Jadi ini semua terkait ya. Kalau drainase itu ada hidrologi, hidrolika itu yang utama memang. Tapi pengetahuan tentang tanah itu juga penting. Yang mana kira-kira? Tanah apa yang paling besar kemampuan untuk meresapkan atau mempunyai koefisien permeabilitas yang paling tinggi? Yang biasanya koefisien permeabilitasnya tinggi. Ada yang tahu? Tanah lempung ya, Bu. Tanah lempung. Coba yang lainnya gimana? Ada yang bisa membantu? Yang lainnya? Kamu bayangkan tanah lempung gitu ya. Tanah itu lempung. Bentuk, kamu kan udah masuk lab Mektan juga kan? Pasti juga udah tahu kan tanah lempung itu kayak apa gitu. Yang mempunyai sifat plastis atau elastis tinggi itu yang tanah apa? Lempung, tanah liat itu kan. Nah itu berarti kira-kira mudah nggak dia meresapkan air? Kamu bayangkan deh, ada tanah lempung. Saudara dulu waktu kecilnya nggak pernah main-main tanah ya. Kok saya dulu waktu kecil saya suka main-main tanah ya. Jadi dibentuk seperti apa, panci, dibentuk seperti wajan gitu ya, untuk apa, main masak-masakan gitu ya. Dulu anak-anak kecil zaman dulu itu kan mainannya kayak gitu ya, nggak mainan HP gitu. Nah ini jadi paling tidak jadi tahu, oh kalau untuk panci itu airnya biar nggak ngerembes berarti harus cari apa mainan. Makanya tuh keramik itu kan dari tanah liat ya. Tanah liat itu tanah lempung yang lebih liat lagi kan. Nah, gitu kan. Jadi kira-kira yang paling gampang meresapkan air yang mana? Yang lainnya ada yang bantu kah? Hiskia, mana Hiskia? Ada nggak Hiskia? Ada. Apa? Tanah yang paling besar koefisien permeabilitasnya.
Jadi dia paling mudah meresapkan air. Tanah apa kira-kira? Loh, ayo. Mana ini yang lainnya nih? Atau yang lainnya bisa membantu? Karena itu penting ya. Jadi kalau saudara ingin membuat daerah Berpasir. berpasir ya. Jadi pasir itu saudara coba kapan-kapan gitu ya. Kalau ada nemu pasir gitu segenggam, ditetesin air gitu, airnya gimana? Langsung meresap hilang atau masih ada, misalnya masih tergenang gitu di permukaan pasir. Kemudian kalau ketemu tanah lempung itu kan kelihatan banget ya. Jadi kayak apa? Tanahnya itu bisa dibentuk-bentuk itu loh. Nah, saudara tetesin air, nah airnya kira-kira meresap atau masih tergenang di situ. Nah, misalnya meresap pun waktunya berapa lama kan seperti itu. Dan itu di praktikum pastinya sudah diberikan semua ya untuk sifat fisik tanah ini. Jadi untuk kenapa harus tahu? Karena kalau misalnya saudara ingin di halaman rumah saudara membuat taman hujan ya, jadi taman hujan itu seperti taman, tapi intinya dia sebetulnya untuk menangkap air hujan diresapkan di taman itu. Jadi taman itu nanti lapisan tanahnya kita ganti, yang pasti ada kerikil dan pasir. Jadi kalau pasir itu mempunyai kemampuan meresapkan tanah yang sangat baik, apalagi kerikil ya. Kerikil dan gravel itu ada kerikil yang kecil, ada yang besar ya. Nah ini biasanya nanti lapisan di bawah taman hujannya itu diganti itu tanahnya supaya bisa dengan cepat meresapkan air hujan. Nah air hujannya dari mana? Ya yang langsung masuk ke lahannya itu taman hujannya atau dari hujan yang jatuh di atap itu nanti kan ada talang. Nah talangnya itu yang kita arahkan masuk ke taman hujan kita. Nah itu berarti saudara sudah membantu mengurangi limpasan permukaan. Karena apa? Saudara menahan air hujan yang jatuh di atap rumah saudara langsung masuk ke taman hujan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini pengetahuan praktis yang saudara bisa gunakan sebetulnya. Jadi ini di materi ini ada nggak? Oh nanti materi yang setelah TS ya. Nah itu ya. Jadi ini juga ada keterkaitannya dengan materi yang berikutnya. Nah ini kan ada tekstur tanah, jenis lahannya apa. Nah kalau tekstur tanahnya lempung berpasir, lempung berliat atau lempung berdebu, ini tanah liat murni, ini memberikan koefisien pengaliran yang berbeda-beda. Oke. Nah ini saya lanjutkan dengan metode rasional. Tadi Luki sudah juga menggarisbawahi atau meng-highlight gitu ya, bahwa rumus rasional ini adalah penting, benar sekali. Jadi saudara kan bisa baca nih PPT saya ini tulisannya warna biru, ini kemudian saya kasih merah, itu berarti highlight-nya. Jadi ini maksud saya adalah ini biar saudara nanti kalau membaca PPT ini lagi langsung ketemu kan, karena warnanya merah. Ini penting berarti ya. Nah sekarang kita lihat ya, ini adalah rumus rasional, rumus yang digunakan untuk menentukan berapa debit atau limpasan permukaan yang tadi ya. Jadi limpasan permukaan yang akan masuk ke saluran kita. Nah ini contohnya ya. Jadi kita hitung berapa limpasan permukaan dengan kondisi ini yang akan nanti masuk ke ini misalkan saluran gitu ya. Jadi entah kondisinya seperti ini itu bisa kita hitung semua ya kan. Nah sekarang rumusnya itu adalah ini kan 0,278 itu adalah koefisien sebagai faktor konversi satuan. Karena apa? Jadi ini intensitas hujan ya kan. Ini satuannya adalah milimeter per jam. Jadi I atau intensitas hujan ini sudah tidak saya tulis ya. Saudara bisa tambahkan di catatan saudara. Jadi I ini satuannya adalah milimeter per jam. A ini adalah luas daerah alirannya, satuannya adalah kilometer persegi. Kemudian debitnya sendiri itu nanti keluarnya dalam kubik meter per detik ya. Jadi meter kubik per detik. Jadi debitnya dalam satuan panjang meter, I-nya ada satuan panjangnya milimeter, A ini juga ada, ini kan satuan luas itu kan panjang kali panjang berarti pakai kilometer persegi. Sehingga perlu ada konversi satuan. Karena masing-masing komponen ini satuan panjangnya berbeda-beda. Nah ini adalah faktor konversi satuan.
agar Q ini keluarnya dalam meter kubik per detik, ya. Nah, ini kemudian, jadi ini adalah C, saudara bisa lihat ya. Berarti semua rumusnya ini adalah berbanding lurus ya. Jadi semakin besar C akan menyebabkan Q ini semakin besar. Semakin besar intensitas hujan, otomatis ya ini udah logis banget ya. Intensitas hujannya semakin besar, maka debit limpasan permukaannya juga akan semakin besar. Luas daerah alirannya, jadi ini ya. Jadi dari gambar ini, luas das itu ya semua ini. Jadi semua air yang jatuh di lahan ini dan airnya masuk ke sini itu berarti ini adalah satu daerah aliran sungai yang sama atau daerah aliran yang sama ya. Jadi daerah aliran ini, jadi di sini itu akan lebih gampang. Nah ini ya, ini contohnya. Ini ada berapa daerah aliran nih kira-kira gambar ini? Di gambar ini ada berapa daerah aliran? Ada yang tahu? 3 ya. Jadi ini sungai utamanya. Nah, sungai ini akan menampung semua air hujan yang jatuh di daerah alirannya. Jadi ini misalnya A gitu ya. Sungai A, maka ini kita sebut sebagai das A. Nah, ini kita lihat ini adalah punggung ya. Konturnya membentuk punggung gitu ya. Ini daerah tinggi berarti. Nah, air hujan yang masuk persis di sebelah kirinya otomatis akan masuk ke daerah aliran yang ini. Tetapi kalau hujan jatuh di sebelah kanan punggung, garis punggungnya ini, maka akan masuk ke daerah aliran sebelahnya. Sehingga satu daerah aliran itu biasanya dibatasi oleh suatu titik ya, di mana itu titik itu adalah merupakan kontur yang paling tinggi. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi ini batas dasnya ya ini berarti. Nah, ini. Yang tengah ini juga sama ya. Sungai yang kedua ini batas dasnya berarti ya ini. Nah ini. Terus ini juga sama, ini batas dasar seperti itu. Jadi ini kan ini ada yang melengkung gini ya. Nah ini berarti kalau hujan jatuhnya di sini, dia bisa lari langsung ke sungai atau kalau di sini ya bisa lari langsung ke laut atau dia lari ke sungai, tergantung dari ini ya permukaan lahannya, terrennya ini. Nah tiga daerah aliran ini masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Kalau ini hanya sungai begitu aja, yang ini sungainya dibendung gitu ya, sehingga membentuk waduk semacam ini. Nah otomatis kalau yang waduk ini hujan deras gitu ya, ini sebagian debitnya akan tertahan di waduk ya, tidak langsung menuju ke hilir ya. Nah ini biasanya kalau ini ada kota, ini kotanya biasanya digunakan untuk melindungi kota dari banjir daerah yang diperoleh dari daerah hulu. Nah, kalau kota ada di sini nggak ada pelindungannya sehingga semua air nanti juga akan menuju ke kota, misalnya di sini kotanya. Nah kalau ini adalah sungai tetapi di daerah alirannya itu merupakan gunung berapi, sehingga kalau gunung ini meletus maka ada endapan dari lahar dingin gitu ya. Nah endapan ini memang akan mempengaruhi karakteristik sungai, tetapi kita tidak membahas ini. Ya. Jadi gambar ini hanya saya ingin menunjukkan bagaimana kita menentukan batas daerah aliran. Jadi kalau ini kita anggap sebagai saluran, maka batas daerah alirannya itu seperti ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Ada pertanyaan? Nah ini tadi ya. Nah kita kembali ke rumus rasional. Tadi ini kan. Jadi kalau luasnya semakin besar, otomatis debitnya juga akan semakin besar. Jadi rasional itu hanya 3 komponen, C kali I kali A, tetapi saudara harus paham banget ya. C itu apa, bagaimana menghitungnya, atau bagaimana menentukannya, intensitas hujan itu bagaimana juga menentukan besarnya, luas das tadi, luas daerah aliran, saudara cukup menentukan tadi ya, apakah air hujan itu jatuhnya kira-kira akan lari kemana. Itu sebagai batas daerah alirannya. Nah, kemudian ini rumusnya. Nah, ini adalah tabel ini digunakan untuk menentukan berapa koefisien runoff atau C. Jadi C itu tadi kan semakin besar maka Q-nya semakin besar. Jadi C ini saudara bayangkan apabila suatu permukaan lahan kalau C-nya semakin besar berarti proporsi
antara yang melimpas di permukaan dengan yang meresap itu lebih besar. Jadi misalnya C adalah 0,6, berarti apa? 60% atau 0,6 bagian. Jadi kalau hujan kita gambarkan sebagai satu satuan utuh ya, 100% hujan jatuh. Nah kalau C-nya 0,6 berarti 60% dari hujan yang jatuh tadi akan melimpas di permukaan. Sisanya yang 40% itu akan meresap ke dalam tanah. Itu kalau C-nya 0,6. Kalau C-nya 0,2 berarti yang melimpas di permukaan itu 20% ya. Jadi jauh lebih kecil daripada yang meresap. Yang meresap bisa 80%. Sehingga kalau C-nya 0,2 itu berarti lahannya mempunyai kemampuan untuk meresapkan yang tinggi, tetapi limpasan permukaannya rendah. Jadi yang bagus itu kira-kira C-nya yang tinggi atau yang rendah? Yang untuk tadi meresapkan air. Jadi jadi kan tadi supaya tidak banjir kan kita berusaha untuk air itu ditahan ya kan. Nah kira-kira yang C yang bisa untuk mengurangi debit limpasannya itu C yang besar atau C yang kecil? Kalau dari penjelasan saya tadi. Antara C yang 0,6 dengan C yang 0,2 untuk pengendalian banjir atau untuk meminimalkan limpasan permukaan, berarti yang mana yang dipilih? Yang dipilih C yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih kecil, Bu, 0,2. Oke, jadi agar tadi ya, agar sungainya itu tidak gampang penuh, ini ya. Jadi, nah ini ya. Jadi tadi ya kita supaya air yang melimpas langsung ke sungai itu kecil, tidak terlalu besar, maka kita harus mengecilkan Q, ya kan? Oh, sorry. Jadi kan ini kan tadi kan C semakin besar, Q-nya akan semakin besar. Jadi kalau kita ingin Q-nya itu kita kecilkan, maka C ini harus kita pilih yang kecil, ya kan? Nah, dari data ini, nah sekarang saudara bisa lihat ya, dari tabel ini, saudara bisa lihat nih, untuk yang koefisien C, koefisien runoff yang ditentukan oleh tekstur tanah, kemiringan lahan, jenis lahan gitu ya. Nah kita lihat, jadi hutan itu bisa mempunyai nilai C 0,1 dan bisa mempunyai nilai C 0,6. Sekarang kita tinggal lihat 0,1 itu berarti yang kayak apa? Di kondisi yang bagaimana? Oh ternyata kalau ingin C-nya kecil berarti hutan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, kemiringan lahannya tidak terlalu tinggi, jadi 0 sampai 5% ya, kemiringan lahan ya ini ya. Jadi ini kemiringan lahannya landai, tidak terlalu curam. Nah ini berarti kalau hutan itu jenisnya adalah lempung berpasir, jenis tanahnya, kemiringannya tidak terlalu curam, maka di sini kita akan dapatkan nilai C-nya itu kecil. Berarti potensi air untuk bisa meresap pada kondisi yang ini itu sangat besar ya. Resapannya bisa besar. Berbeda dengan ini kan 0,6 ya. Sama-sama hutan tetapi kemiringannya antara 10 sampai 30% ini curam ya, cukup curam. Jadi 10% sampai 30% itu kemiringan lahannya curam ya kan. Jenis tanahnya adalah tanah liat. Nah, ini sudah curam ya kan. Jadi curam itu berarti dia mempunyai kecepatan aliran limpasan permukaannya itu cukup tinggi. Nah, kemudian begitu masuk ke sungai, ini liat itu apa? Berarti tidak bisa meresap atau tanah liat itu kan tadi ya saya jelaskan tingkat peresapannya kecil ya kan. Jadi dia cepat tapi tidak bisa meresap, airnya langsung masuk ke sungai semua. Maka di sini koefisien pengalirannya adalah 0,6. Ini cukup tinggi. Tapi ada juga yang 0,8. Nah, ini. Jadi 0,8 itu sangat tinggi biasanya tanah yang diolah ya. Tanah yang diolah itu bisa jadi jalan, bisa jadi rumah, bangunan dan sebagainya. Nah, ini tanah yang dipadatkan, tanahnya liat lagi. Tanah liat dipadatkan ya sudah, jadinya tinggi ini. Koefisien pengalirannya tinggi. Ini berarti susah air itu meresap ke dalam tanah ya. Yang ada 90% dari air hujan itu akan langsung melimpas di permukaan dan langsung masuk ke sungai. Ya.
Nah ini kalau kita lihat dari jenis tanah dan kemiringan lahan ya, koefisien limpasannya. Nah ini koefisien limpasan atau koefisien pengaliran atau koefisien runoff ini sama aja ya. Jadi ini pengertiannya sama, itu tadi ya. Bagian air, C itu menunjukkan proporsi seberapa bagian air hujan itu yang kemudian melimpas, seberapa besar yang kemudian dia bisa meresap ke dalam tanah. Nah, kita lihat ya contohnya yang besar-besar ini di pusat kota gitu kan, ya kan. Otomatis ya karena pusat kota itu lahannya akan tertutup oleh jalan, bangunan gedung dan sebagainya sehingga dapat dikatakan tidak ada ruang kosong. Beda dengan ini ya tanah pasir datar kemiringannya hanya 2%, maka ini koefisien pengalirannya rendah karena sebagian besar air itu akan meresap ke dalam tanah, yang melimpas atau mengalir di permukaan itu hanya sedikit. Ini hanya 5%, yang ini sampai 10%. Jadi nanti kalau saudara akan mendesain apapun gitu ya, mau rumah, mau apa, supaya nggak sering kebanjiran, nah didesain dengan menggunakan misalnya tanah yang mudah meresapkan air. Tapi memang tanah yang mudah meresapkan air mungkin bagus untuk ini ya pengendalian banjirnya, tetapi mungkin untuk pondasi nggak bagus kan gitu, ya kan? Silakan dibuka lagi mekanika tanahnya. Nah berarti tidak semua lahan kemudian saudara ganti dengan pasir. Kalau itu akan digunakan sebagai pondasi bangunan, ya berarti harus diganti dengan tanah yang memang mempunyai daya dukung sebagai pondasi yang baik gitu ya. Nah ini kan ini semua. Nah ini mungkin saudara nanti bisa ngatur ya. Oh berarti kalau untuk taman saya bisa kemudian dicampur dengan tanah berpasir ya kan. Karena taman tadi digunakan untuk meresapkan air. Tetapi kalau itu adalah bagian rumah akan dibuat pondasi, berarti tanahnya ya harus digunakan yang sesuai untuk pondasi gitu ya. Nah itu kalau untuk pondasi itu urusannya Bu Wesi dan Bu Eko ya. Kalau saya di drainasenya. Jadi kalau ini itu saudara bayangkan saudara nanti menjadi seorang pengembang gitu ya. Jadi mengembangkan suatu daerah perumahan. Nah itu tadi semua materi yang ada di mata kuliah itu yang penting-penting harus saudara pahami gitu ya. Jangan hanya mementingkan supaya tidak banjir tapi terus pondasinya tidak kuat, rumahnya gampang ambruk gitu ya. Nah ini harus saudara sebagai mahasiswa harus jeli ya dan cermat materi yang diberikan dosen tuh kira-kira oh saya menggunakan ini, oh ini penggunaannya ada di sini tuh harus tahu ya kapan menggunakan ini, kapan menggunakan itu gitu ya. Nah ini juga ini sama nih. Jadi kalau saudara membangun perumahan kepadatannya adalah hanya 20 rumah per hektar, maka di sini koefisien pengalirannya tidak terlalu tinggi. Beda dengan rumah yang mempunyai kepadatan rumahnya itu dalam 1 hektar itu 60 sampai 160. Nah ini bisa mencapai 0,8 koefisien pengalirannya. Nah silakan saudara mau tentukan, mau misalnya yang tengah-tengah aja, yang kepadatan sedang gitu ya. Ini koefisiennya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, gitu ya. Masih lumayan lah tengah-tengah. Gitu. Ya, jadi ini adalah nanti saudara sebagai perencana yang menentukan sendiri. Jadi kalau kawasan saya ini banyak jalan beraspal, berarti koefisien pengaliran di perumahan itu cukup tinggi. Tetapi kalau kemudian banyak tamannya, ada tamanan, ada makam gitu ya, di sini koefisien pengalirannya rendah. Ya. Jadi biasanya kota itu suatu kawasan itu di mix ya, ada taman, ada rumah, ada makam, ada pertokoan, ada ruang terbukanya. Jadi memang persyaratan itu dalam suatu kota atau dalam suatu kawasan itu 20% lahan itu digunakan untuk ruang terbuka. Itu ketentuannya harusnya. Ketentuan dari tata guna rencana tata ruang wilayah gitu ya. RT RW rencana tata ruang wilayah. Jadi setiap kota itu harus mempunyai rencana tata ruang, yaitu tadi kalau ini lahan ini digunakan untuk daerah resapan, tidak boleh ada bangunan di situ. Jadi Malang ini sudah banyak yang berubah fungsi ya. Jadi harusnya ruang terbuka sudah dibuat bangunan. Contohnya yang paling nyata itu, saudara pernah lihat museum
di Jalan Ijen itu. Nah, di belakang museum itu kan ada, dulunya itu adalah lahan itu terbuka rawa, berupa rawa ya. Jadi wetland. Di rawa itu kan salah satu wetland. Nah, itu kemudian direklamasi. Jadi direklamasi itu tanahnya diganti, diuruk gitu ya. Sehingga kemudian mempunyai daya dukung untuk dibuat sebagai perumahan. Nah, sekarang menjadi perumahan Wilis Indah. Nah, itu dulunya adalah rawa itu lahan. Jadi lahan basah itu sebenarnya. Nah, sebetulnya lahan basah itu digunakan yaitu sebagai retarding basin ya, atau bosem gitu. Jadi tempat air hujan tuh supaya tidak mengendang, tidak lari kemana-mana air hujannya, tidak melimpas kemana-mana, itu diarahkan ke rawa itu. Nah, setelah masuk ke rawa kan ya sudah diam di situ airnya. Nah, kalau sekarang hujan, Jalan Ijen aja kan tergenangi ya kan. Jalan Ijen, Pulau Sari itu banjir sampai tinggi itu kan. Pulau Sari itu kan ada kawasan PKL-nya itu, kalau musim hujan itu bisa sampai banjir. Nah, sekarang itu sudah dibuat sudetan ya kan, di jembatan yang ini, jembatan yang perempatan Pulau Sari itu, yang ada Istana Boneka itu kan seberangnya itu kan ada jembatan ya. Nah, itu di bawah sebelum jembatan itu ada kayak bypass ya, ada kayak gorong-gorong gitu untuk mengalihkan debit. Itu kan ada sungai, itu sungai kecil itu yang menyebabkan banjir di Pulau Sari itu. Nah, itu diarahkan ke gorong-gorong zaman Belanda ya. Jadi ada gorong-gorong zaman Belanda itu di sepanjang di bawah itu, di bawah taman di Jalan Ijen itu, di bawahnya ada gorong-gorong. Nah, itu dialirkan ke sana ya kan. Nanti saudara bisa lihat tuh bekasnya PU menanam gorong-gorong itu tidak bisa kembali seperti semula. Permukaan jalannya itu bisa terlihat, itu dulu bekas galian untuk menanam gorong-gorongnya. Nah, seperti itu adalah cara struktural ya. Nah, itu ya baru kemudian Pulau Sari agak terbebas dari banjir. Nah, tetapi seharusnya air itu kan masuk ke tadi rawa. Karena rawanya sudah jadi rumah, ya kan, akhirnya dia mencari jalan sendiri, air hujan itu, sehingga kemudian membanjiri daerah Pulau Sari, gitu kan. Tapi sekarang sudah diselesaikan. Jadi itu ya. Jadi memang rencana tata ruang itu sudah dibuat dengan memperhatikan aspek geohidrologi. Karena air itu kalau tidak diarahkan ke suatu tempat, dia akan mencari jalan sendiri yang menyebabkan banjir yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau rawa itu masih ada, hujan yang jatuh diarahkan untuk masuk ke rawa, sehingga air hujannya, limpasan hujannya tidak lari kemana-mana. Ya. Jadi prinsip pengendalian banjir itu sebenarnya seperti itu, tapi sayangnya pihak-pihak pemangku kepentingan ini tidak patuh terhadap rencana tata ruang yang sudah disepakati bersama. Jadi harusnya tidak boleh jadi rumah gitu ya. Nah, mungkin saudara yang asli orang Malang dulu kan sempat ramai itu waktu mau membangun MOG itu, waktu itu kan juga sempat ramai karena MOG itu kan dibangun di atas lahan stadion, yaitu ruang terbukanya Malang sebetulnya. Salah satu ruang terbukanya Malang sebagian diambil untuk jadi mall gitu ya. Waktu membangun Matos itu juga sama. Itu kan dulu juga ada ruang terbuka, kemudian akan dibuat pusat perbelanjaan itu, mall, itu juga sempat ramai ya. Karena dicek dengan rencana tata ruangnya itu tidak sesuai. Tapi ya karena ada banyak kepentingan, maka akhirnya akan tetap jalan. Nah, nanti harapannya karena saudara sudah memahami materi tentang pentingnya kita patuh terhadap rencana tata ruang ya, karena ada beberapa titik itu yang memang harus digunakan untuk tempat penampungan air hujan sementara, supaya dampaknya itu tidak lebih buruk lagi. Kalau banjir ya kan, mungkin saudara ingat ya di 2 tahun yang lalu ya, banjir yang ada di kawasan Suhat itu ya, banyak mobil jadi korban, rumah dan sebagainya ya, berapa kerugian yang harus ditanggung gitu kan. Nah, itu mending kita ada juga korban nyawa bisa jadi ya kan. Nah, itu kan akibat itu tadi yang salah tidak patuh terhadap rencana tata ruang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan.
Silakan ada pertanyaan. Nah, ini materinya nanti saudara silakan baca sendiri. Ya, jadi sebetulnya dengan saudara mengerjakan tugas itu saudara membaca semua harapannya. Nah, kemudian di sini kita tinggal diskusi. Jadi di sini ada materi lanjutannya ya untuk menghitung intensitas hujan. Itu kita harus dulu menghitung waktu konsentrasi. Ini dulu hidrologi pasti sudah ada ya, pakai metode Kirchhoff ini. Nah, ini nanti saudara baca pelan-pelan gitu ya. Ini rumus ini sudah gampang gitu ya. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan ini setelah kita ketemu TC, ini TC itu adalah baru kita menghitung intensitas hujan. Nah, yang perlu saudara hati-hati, TC di sini rumusnya itu keluarnya dalam menit ya. Jadi waktu konsentrasi ini dengan menggunakan rumus ini itu keluarnya dalam menit. Hati-hati, L ini panjang dalam meter, H ini adalah perbedaan elevasi tidak jauh dengan oleh itu dalam meter juga gitu ya. Jadi S ini adalah meter per meter. Kemudian K ini rumusnya adalah L kali S pangkat setengah. Hati-hati ya, yang dipangkatkan setengah hanya S ya, tidak L per S-nya. Ini yang sering salah mahasiswa. Jadi mungkin saking semangat ngitung gitu ya. Jadi L per S-nya dihitung dulu baru diakarkan. 0, pangkat 0,5 itu kan akar. Nah, ini hati-hati yang diakarkan hanya S-nya saja. S-nya itu apa? S itu adalah H per L, kemiringan rata-rata saluran atau sungai ya. Nah, ini keluarnya dalam menit, tapi hati-hati untuk di sini. Ini adalah tadi kan satuannya milimeter per jam. Jadi TC ini kalau untuk dirumus mononobe ini itu harus dijadikan dalam jam terlebih dahulu. Karena di sini dia atasnya ada 24, itu adalah 24 jam atau 1 hari, ya kan? Nah, R24 ini yang dihitung dengan analisis hidrologi dengan menggunakan metode Campbell atau log person ya. Jadi kalau di TNASE saya hanya menggunakan 2 alternatif metode perhitungan, yaitu dengan Campbell atau log person tipe 3 ya. Itu kan itu ada tuh. Nah, itu yang disebut dengan R24, jadi hujan harian maksimum. Nah, jadi ini R24 itu adalah curah hujan 24 jam itu berarti harian maksimum pada periode tertentu. Nah, ini nanti ada khusus analisis hidrologi ya. Nah, ini makanya tadi 24 di sini maksudnya 24 jam. Tetapi kita bisa menentukan apakah R24 itu untuk kala ulang 2 jam, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Kalau ini hanya menunjukkan ini adalah R24 itu adalah curah hujan harian, ya kan? Nah, curah hujan harian ini juga bisa kita dekati dengan apakah dengan menggunakan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi itu yang pakai Campbell itu ya. Mudah-mudahan belum lupa ya, saudara ya. Sebentar saya kasih contoh analisis hidrologi. Sebentar ya, saya mau mudah-mudahan tugas besar kemarin.
Nah ini analisis hidrologi yang kemarin saya tunjukkan. Jadi bab 1, jadi setelah ini data, gitu, ini data soalnya dan data teknis saluran, kemudian masuk analisa hidrologi. Yang pertama adalah langkahnya adalah perhitungan curah hujan rancangan. Jadi ini dimulai dari merekap data curah hujan harian maksimum tahunan yang diperoleh dari stasiun penakar hujan. Nah ini contohnya ada 3 stasiun, stasiun A, stasiun B, stasiun C. Nah ini adalah cara kita menghitung curah hujan harian maksimum rata-rata. Rata-rata itu maksudnya kita rata-rata dari 3 stasiun. Nanti ini akan diberikan oleh, ini saya bilang ada Excelnya, cuman saya nggak tahu kok nggak ketemu nih. Di komputer saya harusnya ada. Jadi ini semua sudah ada Excelnya. Nah ini adalah cara membuat curah hujan harian rata-rata. Nah kemudian setelah kita dapatkan curah hujan maksimum untuk masing-masing stasiun sesuai per tahun, ya. Jadi data akhir tabel ini adalah pada tiap tahun ini berapa hujan maksimum yang kita ambil dari 3 macam stasiun ini. Nanti keluarnya seperti ini. Nah kemudian baru kita rata-ratanya. Jadi rata-rata tuh misalnya begini. Masih ingat kan Polygon Thiessen ya. Jadi ini kita dasarnya menggunakan Polygon Thiessen. Nah, masing-masing titik stasiun itu mempunyai luas daerah pengaruh. Itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk koefisien Thiessen. Jadi misalnya stasiun A ini koefisien Thiessen-nya 0,65 atau 65%, berarti besarnya curah hujan dari stasiun A itu akan mempengaruhi nilai rata-rata secara keseluruhan itu 65%. Stasiun B itu 2%, berarti 20%. Stasiun C 15%. Nah, sehingga curah hujan rata-rata pada tahun, misalnya ini tahun 1997, itu kita ambil dari, ini kan ini kenapa ada 2 tanggal, jadi begini. Jadi tanggal ini menunjukkan misalnya di stasiun A, pada tahun 97 ini, pada tanggal berapa curah hujan harian yang terjadi adalah mencapai maksimum. Jadi di stasiun A dalam tahun 97 itu maksimumnya sebesar 110 terjadi pada tanggal 7 Maret. Nah, kemudian kita lihat stasiun B, ya kan, maksimumnya 86, ya kan, 86 mm itu terjadi pada tanggal 17 Januari. Nah, kalau stasiun C berarti pada tahun 97 maksimumnya berapa stasiun C? 54, dan kebetulan terjadi pada tanggal yang sama dengan stasiun A, yaitu 7 Maret. Nah, kemudian dengan memasukkan koefisien Thiessen kita hitung gitu ya. Jadi ini kita kasih di stasiun A kita kasih bobot 0,65, stasiun B kita kasih bobot 0,2, stasiun C, hujan di stasiun C kita kasih bobot 0,15, kemudian kita hitung masing-masing bobot kita kalikan dengan curah hujan, kemudian semua kita jumlahkan, kita dapatkan curah hujan rata-rata untuk tahun 97 adalah ada 2. Karena ada 2 tanggal, otomatis akan ada 2 harga curah hujan rata-rata. Ada di tanggal 7 Maret curah hujan rata-ratanya 95,6. Di tanggal 17 Januari rata-ratanya adalah 40,05. Maka yang kita ambil dari 2 ini yang paling besar, 95,6. Nah, sekarang jadi ini intinya. Jadi pada tanggal 7 Maret ini kita harus tahu, tadi kan yang maksimal kan stasiun A dengan stasiun C. Ya kan, maksimal curah hujannya terjadi pada tanggal yang sama. Nah, ini kita harus juga lihat pada tanggal 7 Maret itu di stasiun B berapa curah hujan maksimumnya. Curah hujannya berapa, data curah hujannya berapa. Nah, ini yang kemudian kita rata-rata. Sekarang pada tanggal 17 Januari itu adalah tanggal maksimum untuk stasiun B. Nah, pada tanggal yang sama ini kita harus lihat berapa terbaca data curah hujan di stasiun A. Nah, kemudian pada tanggal 17 Januari dengan cara yang sama di stasiun C juga harus kita baca berapa curah hujan pada tanggal tersebut. Ini jadi data ini maksudnya seperti itu nanti, tapi nanti saudara sudah saya kasih datanya lengkap, saudara hanya tinggal menghitung di bagian kanan ini aja. Tinggal menghitung curah hujan rata-ratanya karena data ini semua sudah saya berikan di soalnya. Ya.
memang ada yang berbeda. Jadi ini nanti ada yang di kuning-kuning ini ada kombinasi pakai NIM saudara. Jadi setiap mahasiswa itu nanti datanya tidak sama ya. Jadi data tabel dua-duanya ini tidak sama karena ada angka dengan kombinasi, ada data dengan pakai kombinasi NIM ya, di data aslinya. Dan ini dan seterusnya, sehingga nanti hasil dari tabel ini adalah pada 1 tahun itu berapa curah hujan rata-rata maksimumnya. Nah ini ya, kolom paling kanan ini adalah hasil akhir yang yang dicari, yang memang harus dihitung. Nah setelah kita ketemu ini, jadi curah hujan harian rata-rata maksimum mulai tahun pertama sampai ini 15 tahun ya, kita pakai data 15 tahun. Nah, kemudian saudara menghitung apakah ada data yang abnormal ya. Caranya seperti ini. Nah, di sini kebetulan ada satu data yang di luar nilai ambang batas, yaitu tahun 2011. Jadi kita sekarang lihat ya, ambang batasnya 199. Jadi apabila ada data yang lebih besar dari 199 atau lebih kecil dari ambang bawahnya, yaitu minus 8,5, maka itu adalah masuk data yang abnormal ya. Atau data yang kalau yang lebih kecil itu inlier, kalau yang lebih besar itu outlier. Nah sekarang kita lihat ambang atasnya 199. Ini ada data di tahun 2011, besarannya adalah 254. Nah ini biasanya di sini tuh kita harus, ini kenapa tahunnya tidak urut, karena kita mengurut dari besar ke kecil supaya langsung ketahuan ya apakah ada data yang di luar nilai ambang batas. Nah berarti di sini ada satu data ya, ada satu data yang di luar ambang batas yaitu tahun 2019. Nah data ini biasanya agar tidak mengganggu hasil hitungan kita, ini dibuang. Jadi ini kita buang sehingga untuk selanjutnya kita hanya jalan 14 data. Karena data tahun 2011 ini sudah kita hilangkan karena dia abnormal. Ya. Nah ini kan tidak dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah selanjutnya, saudara melakukan perhitungan analisis distribusi frekuensi. Ada 2 cara yang saya minta saudara harus mengerjakan, yaitu metode Gumbel dengan metode log person tipe 3. Ya. Oke, ini jamnya sudah lebih ya. Saudara mestinya ada jadwal kuliah yang lain, maka ini nanti akan dijelaskan lebih rinci, atau minggu depan saya akan ulangi lagi ya dengan pakai Excel saya. Gitu ya. Jadi minggu depan diingatkan ya kalau saya lupa ya. Jadi saya akan menjelaskan Excel analisis hidrologi yang juga nanti akan diberikan oleh asisten dosen. Untuk kelas D nanti asisten dosennya adalah Kak Putu Putra. Ya. Kemarin sudah saya konfirmasi dan siap untuk menjadi asisten dosen untuk kelas D. Nah, oke, tapi tetap saya jelaskan ya, saya akan jelaskan dulu di kelas. Minggu depan saya akan jelaskan Excel analisis hidrologi yang mungkin nanti akan saudara gunakan pada saat mengerjakan tugas besar. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Ada pertanyaan? Oke. Belum ada. Jadi di slide terakhir itu kayaknya ada soal ya. Sebentar, itu nanti akan saya buka menjadi materi 2 namanya. PPT saya kok hilang. Ya, sebentar. Sebentar. Oh, nggak bisa muncul. Nyalanya harus ditutup dulu. Tadi saya mengeluarkan PPT saya tadi kok nggak bisa. Kenapa ini? Ini kelihatan ya PPT saya. Jadi yang penting ini ada latihan soal yang ada penyelesaiannya sudah, kalau nggak salah. Nah ini ya. Jadi di sini ada contoh soal, sudah ada penyelesaiannya.
Nah, di sini ada latihan soal, satu aja, ya kan. Nah, ini pakai NPK ya. Nah, ini yang jadi PR ya. Jadi nanti ini akan dibuka sebagai tugas 3. Ya. Jadi di slide terakhir itu ada latihan soal. Nah, ini yang nanti akan saya buka sebagai tugas 3. Nah, jadi perhatikan, contoh soal ini nanti saya minta saudara mengerjakan ulang ya, ditulis tangan seperti biasanya. Silakan, saya sarankan untuk menghitung sendiri, nanti jawabannya dicocokkan dengan yang ada di sini gitu ya. Ini latihannya. Jadi ini adalah sebagai soal nomor 1 adalah contoh soal yang saudara kerjakan ulang. Jadi ini adalah tugas 3. Ini nomor 1 adalah contoh soal yang dikerjakan ulang, gitu ya. Nah, kemudian yang latihan soalnya ini menjadi soal nomor 2. Paham ya? Jadi tugas 3 nanti ada 2 nomor soal yang harus saudara upload ya. 2 penyelesaian soal yang harus saudara upload. Satunya adalah contoh soal tadi yang ini kan. Kemudian ini nomor 1, terus kemudian yang ini adalah nomor 2. Penjelasannya ini adalah nomor 2. Paham? Sudah paham kah tugas 3-nya? Paham belum? Paham ya? Oke. Jadi itu mungkin bisa saya akhiri karena sudah jam 9.20, saudara akan kuliah untuk mata kuliah yang selanjutnya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau live. Ini langsung live kok. Jadi saya ini kan saudara tadi masuk sendiri, sekarang keluar sendirian. Oke, saya izin live duluan ya.